Hai Sobat Kimia, kalian tahu nggak kalau cincau itu adalah koloid? Memangnya koloid itu apa sih? Dan cincau gimana sih buatnya? Daripada penasaran, mari kita lihat. Oke, step pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, tentunya bahan paling utama adalah cincau, ada air, dan juga ada pisau. Nah, yang lain itu adalah bahan-bahan tambahan untuk melengkapi cincau agar enak. Oke, jadi langkah-langkah dalam membuat cincau. Yang pertama, cuci daun cincau hingga bersih. Masukkan daun cincau ke dalam blender. Blender daun cincau hingga hancur. Panaskan panci. Masukkan daun cincau yang telah hancur ke dalam panci. Aduk cincau hingga teksturnya berubah. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat yang dicampur. Fase dispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata ke dalam suatu zat, sedangkan medium pendispersian adalah zat yang menyebabkan zat tersebut mengalami penyebaran secara merata. Jadi ada 8 sifat-sifat dari koloid. Yang pertama adalah salt padat. Yang fase terdispersinya adalah padat, sedangkan medium pendispersi adalah padat. Padat juga. Contohnya seperti perunggu dan kuningan. Yang kedua ada sol. Yang fase terdispersinya padat, sedangkan medium pendispersinya adalah cair. Contohnya seperti tinta dan cat. Yang ketiga ada aerosol padat. Yang fase terdispersinya padat, sedangkan untuk medium pendispersinya adalah gas. Contohnya seperti asap dan debu. Yang keempat ada emulsi padat. Yang fase terdispersinya adalah cair, sedangkan untuk medium pendispersi adalah padat. Contohnya mentega, keju, mutiara. Untuk yang kelima adalah emulsi. Yang fase terdispersinya adalah cair, sedangkan medium pendispersinya adalah cair juga. Lalu contoh-contohnya seperti susu, santan, mayones, dan krim wajah. Lalu yang keenam ada aerosol. Yang fase terdispersinya adalah cair, sedangkan medium pendispersinya adalah gas. Contohnya seperti awan, kabut, embun, dan parfum semprot. Yang ketujuh ada buih padat. Yang fase terdispersinya adalah gas, sedangkan medium pendispersinya adalah padat. Contohnya seperti batu apung, spons, karet busa, dan marshmallow. Sedangkan untuk yang terakhir atau ke-8 itu ada buih. Yang fase terdispersinya adalah gas, sedangkan medium pendispersinya adalah cair. Contohnya seperti krim kocok, usus sabun, foam, dan meringue. Tidak tahu sih bisa. Oke. Ada 7 sifat koloid yang kami ketahui. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contohnya kita bisa melihat pada proses pembentukan pelangi. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak zigzag pada partikel koloid karena adanya proses tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Akibat dari sifat ini, sistem koloid dapat memiliki kestabilan. Kestabilan di sini dalam artian yaitu tidak mengendap. Contohnya adalah debu-debu yang bertebaran di udara. Yang ketiga adalah absorpsi, yaitu peristiwa penyerapan partikel baik itu berupa ion atau molekul oleh pada permukaan koloid. Akibat dari sifat ini, koloid dapat memiliki muatan juga. Contohnya adalah proses penggunaan obat norit pada pasien diare. Yang keempat adalah elektroforesis. Elektroforesis merupakan peristiwa bergeraknya partikel koloid yang bermuatan akibat adanya pengaruh dari medan listrik. Contohnya adalah proses analisis DNA menggunakan agarose gel. Terus yang kelima adalah koagulasi, yaitu penggumpalan partikel koloid karena adanya penambahan elektrolit, karena adanya pemanasan atau penambahan molekul-molekul yang memiliki muatan berbeda dengan partikel koloid sebelumnya. Contohnya adalah peristiwa pembentukan delta pada muara sungai. Yang keenam adalah dialisis, yaitu proses pemurnian partikel koloid dari partikel-partikel pengotor. Contohnya adalah proses dialisis darah atau cuci darah pada pasien gagal ginjal. Yang ketujuh adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang memiliki sifat melindungi partikel koloid lainnya agar tidak terjadi koagulasi atau penggumpalan. Contohnya adalah penambahan kasein pada susu. Pembuatan sistem koloid terbagi menjadi 2 sistem, yaitu dengan sistem kondensasi dan juga dengan sistem dispersi. Sistem kondensasi merupakan proses pembuatan koloid larutan yang dalam prosesnya dibagi menjadi 2, yaitu secara fisik dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya dilakukan dengan mengubah pelarut, sementara secara kimia melibatkan beberapa reaksi kimia seperti reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi, serta reaksi hidrolis, reaksi substitusi, atau reaksi dekomposisi rangkap.
Kemudian, sistem pembuatan koloid yang selanjutnya adalah dengan sistem dispersi. Dispersi adalah kebalikan dari kondensasi, artinya merupakan proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Dalam proses pembuatan koloid dengan teknik dispersi dibedakan menjadi 3 proses. Yang pertama dengan proses mekanik, kedua secara peptisasi, dan ketiga secara busur berdia. Pembuatan Pembuatan koloid secara mekanik biasanya dilakukan dengan cara menggerus atau menumbuk agar partikel koloid menjadi lebih kecil. Setelah itu, ditambahkan medium zat cair panas, misalnya seperti sol belerang, yang dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang dengan zat inert yang mirip seperti gula pasir, lalu dicampurkan dengan air. Sementara secara peptisasi biasanya dilakukan dengan menambahkan ion yang satu jenis dengan suatu endapan, misalnya agar-agar yang dipeptisasi oleh air, karet yang dipeptisasi oleh bensin, lalu nitroselulosa yang dipeptisasi oleh aseton, dan jenis-jenis yang lain. Sedangkan cincau yang kami buat merupakan jenis koloid sol yang fasa terdispersinya adalah zat padat, yaitu daun cincau, sedangkan fasa pendispersinya adalah air matang dengan keadaan suhu relatif hangat.